Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MNG. Oke ya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas tentang eh, tips dasar eh, kita dalam mengelola YouTube ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang thumbnail dan judul ya. Eh, dan di sub pertama itu adalah mendesain thumbnail yang tampil beda ya, itu sudah kita bahas. Kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya terkait dengan tips dan trik thumbnail dan judul ya. Jadi pembahasan kita selanjutnya itu pada kesempatan kali ini yaitu adalah cara menulis judul ya. Langsung saja ya. Di sini jelaskan bahwa berikan penjelasan yang akurat. Pastikan judul mewakili video yang akurat. Jika tidak, penonton mungkin berhenti menonton dan hal ini dapat mempengaruhi visibilitas Anda. Maksudnya itu adalah penjelasan yang akurat di judulnya kita ya. Jadi usahakan apa yang menjadi isi video kita itu tersampaikan lewat judulnya ya. Jangan sampai judulnya ke kiri tapi isinya juga ke kanan. Nah, jadi pada saat mereka mengklik apa yang mereka cari lewat sudah sesuai dengan judul, ternyata isinya itu tidak sesuai. Jadi ini sangat sangat penting teman-teman ya. Bagaimana cara teman-teman menentukan judul ya? Kalau untuk masalah menentukan judul itu kita butuh riset berbagai macam sumber ya. Mana judul yang terbaik. Jadi jangan asal membuat judul karena judul ini sangat penting. Ini yang akan mempengaruhi pada saat orang pencarian, ini ya yang paling utama ya. Kalau judul sudah asal pasti video kita akan kesulitan untuk didapati oleh orang lain seperti itu ya. Terus yang kedua, berikan deskripsi ringkas. Penonton mungkin hanya melihat sebagian dari judul Anda. Oleh karena itu, usahakan agar judul tetap singkat serta gunakan kata kunci di awal. Tempatkan nomor SPG. Ya maksudnya kayak gini teman-teman ya. Deskripsi ringkas ya. Pastikan judul yang kita masukkan di video kita itu memang betul-betul menggambarkan bahwa inilah isi video saya keseluruhan ya. Inilah kayak macam tutorial lah ya. Kalau kita membahas tentang tutorial YouTube ya, teman-teman harus memberikan judul bahwa ini adalah tutorial YouTube ya. Jangan sampai teman-teman mengada-ada memberikan keterangan di judulnya itu dengan keterangan yang ada tambahan-tambahan padahal cuman membahas seputar tentang tutorial YouTube ya. Jadi maksudnya itu adalah judulnya itu sebisa mungkin itu singkat, jelas dan padat ya. Mungkin teman-teman sudah mengerti lah. Terus berikan kata kunci di awal ya. Jadi kata kuncinya itu adalah kayak misalkan tutorial YouTube ya. Tutorial YouTube. Mungkin kata kuncinya itu adalah tutorial YouTube. Teman-teman bisa memberikan tambahan lain lagi. Yang jelas yang utama itu adalah kata kuncinya adalah tutorial YouTube. Mungkin teman-teman bisa menambahkan dengan cara ataupun tutorial YouTube yang baik dan benar ya, seperti itu. Terus lanjut di pembahasan berikut di keterangan berikutnya itu, batasi penggunaan semua huruf besar dan emoji. Gunakan keduanya dengan hati-hati untuk menekankan emosi dan elemen khusus dalam video. Misalkan anak kami membangun robot. Ya maksudnya kayak gini teman-teman. Ya jangan sampai kita membuat sebuah judul itu semuanya huruf besar ya. Jadi ada kalanya kita mengkombinasikan lah antara huruf besar dan kecil ya. Usahakan apa yang menjadi objek ataupun subjek itu bisa dikasih keterangan tulisan menggunakan huruf besar. Terus lebihnya itu untuk keterangan lainnya itu bisa dengan huruf kecil. Contohnya saja ini anak adalah
itu objek ya. Terus kami membangun robot itu subjeknya ya. Jadi seperti itulah, dengan tambahan emoji-emoji juga, jangan sampai berlebihan ya. Lanjut, jenis judul video ya. Jenis judul video itu ada dua ya. Judul Anda dapat menarik perhatian penonton dengan ya, ada dua jenis di sini, yaitu adalah judul yang dapat ditelusuri dengan judul yang menarik. Maksudnya di sini adalah judul yang dapat ditelusuri itu ya, dengan uraian jelas tentang isi video hingga dapat mudah menjangkau penonton menelusuri konten serupa. Ya, maksudnya adalah sama dengan di awal ya, keterangannya bahwa kasih judul di mana kata kunci yang paling utama itu harus ditaruh paling depan ya. Contohnya saya kayak tutorial YouTube, itu kata kunci utamanya tuh. Jadi teman-teman kalau membuat sebuah judul agar bisa ditelusuri dengan pada saat orang pencarian ya, jadikan kata kunci itu di awal, sehingga pada saat orang ngeklik orang akan dengan gampang menemukan video kita seperti itu. Terus ada juga judul yang menarik yang kedua ya, yang memicu rasa ingin tahu dan memikat penonton yang mungkin tidak mencari konten dengan topik tertentu. Maksudnya kayak gini teman-teman ya. Jadi YouTube tidak membatasi kita lah ya dalam membuat judul, tapi perlu digarisbawahi juga, jangan sampai judul kita itu mengada-ada. Tapi kalau teman-teman ingin membuat kesan clickbait di judul itu tidak ada masalah ya, istilahnya supaya ada rasa penasaran ataupun yang memicu kita supaya orang mengklik video kita pada saat mereka melihat judulnya ya. Jadi mungkin kayak contohnya kayak gini teman-teman. Kalau orang bertemu siapalah ya, jalan-jalan ke mall, bertemu dengan Raffi Ahmad misalkan, ataupun menyebutkan nama artis lah, bertemu atau siapa ya dengan Raffi Ahmad, mungkin kayak gitu orang akan orang ini bertemu dengan Raffi Ahmad, coba saya cek lagi, saya cek dulu, ternyata bukan, tidak ketemu ya, tapi mungkin ada yang mirip kayak gitu, jadi kita bilang ketemu dengan Raffi Ahmad kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut, mempelajari data secara mendalam ya. Saya jelaskan, perlu inspirasi. Anda dapat menggunakan analisa riset di YouTube Analytics untuk mempelajari apa yang ditelusuri oleh penonton Anda di YouTube. Ya, ini penting teman-teman ya. Kalau kita ingin membuat sebuah judul, kita harus bisa juga menganalisa apa sih yang penelusuran apa yang membuat orang penonton kita itu sehingga bisa mengklik video kita ya. Karena banyak hal yang judul yang serupa dicari oleh penonton dan video kita itu masuk. Nah, itu yang harus teman-teman pelajari, analisa lagi. Orang ini rata-rata untuk video saya ini dengan keterangan tutorial, mungkin tutorial mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jantan dengan cepat. Orang banyak video teman-teman itu menjadi menjadi viral ataupun booming ya, langsung meledak viewsnya. Teman-teman bisa pelajari itu. Berarti orang-orang mencari video tentang tutorial YouTube, mencari 1000 subscriber dan 4000 bintang dengan cepat. Itu teman-teman harus bisa dalami lagi untuk pembahasan selanjutnya seperti itu ya. Terus ada lagi, Anda juga bisa mendapatkan ide thumbnail dan judul menggunakan tab penonton YouTube Analytics untuk menganalisa video yang lain yang ditonton oleh penonton Anda. Jadi kita ini masalah data ya, gimana caranya kita bisa menentukan sebuah judul lewat analisa channel kita ya. Jadi kalau penonton terkadang menemukan video kita lewat
video orang lain. Teman-teman bisa menentukan, bisa juga membuat judul atau thumbnail di konten berikutnya itu menggunakan judul yang serupa dengan pencarian awal pada saat penonton menemukan video teman-teman, ya, seperti itu. Terus ukur efektivitas thumbnail dan judul untuk berbagai penonton menggunakan metrik analisis Anda, ya. Itu penting, ya, efektivitas thumbnail dan judul itu untuk berbagai penonton agar kita bisa menentukan video kita selanjutnya ataupun judul yang akan kita mau bahas di konten berikutnya. Untuk penonton umum, lihat rasio klik tayang CTR di bagian beranda yang disarankan dalam 24 jam. Ya, kita mengukur lewat penonton yang memang bukan subscriber kita, ya. Di analitik itu gimana pada saat kita mengupload video, ya, itu CTR klik tayang, ya, rasio klik tayang kita itu tinggi di video mana sih, sehingga kita bisa menentukan pembahasan kita selanjutnya, seperti itu. Kemudian untuk subscriber, ya, ini tujuannya untuk subscriber, lihat rasio klik tayang CTR page subscription dalam 24 jam pertama setelah publikasi. Meskipun subscriber Anda mungkin melihat video Anda dari tempat lain di YouTube, feed subscription mewakili penggemar dengan interaksi paling banyak, ya. Jadi maksudnya ini, ya, ini adalah subscriber kita, ya, yang memang sudah mengikuti channel kita, ya. Kita bisa melihat apa yang diinginkan oleh penonton kita dan apa yang paling sering mereka klik di awal 24 jam pertama itu pada saat kita mempublikasikan video kita, ya, itu lewat di feed subscription. Jadi ada tuh di subscription itu adalah orang yang menjadi subscriber kita lah. Jadi kita bisa melihatnya, oh ini subscription saya ini pada saat saya mengupload video jenis ini ataupun pembahasan ini langsung ramai. Jadi rata-rata penonton teman-teman itu memang mencari informasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang teman-teman bahas dengan video yang ramai itu, ya. Saran dari kami, saran dari YouTube nih, tinjau thumbnail untuk thumbnail Anda untuk melihat apakah performanya sudah maksimal bagi video. Selain itu, pastikan Anda mematuhi kegiatan thumbnail kami. Jadi maksudnya tinjau, ya, tetap ini bagian dari analitik juga sih. Bagaimana caranya kita bisa melihat dan memaksimalkan thumbnail kita pada saat pertama kali kita mengupload video, ya. Kita bisa melihat, oh dengan thumbnail yang seperti ini, model kayak gini, oh ini bagus nih, langsung rame nih, ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan membuat thumbnail ataupun judul yang serupa nantinya pada saat teman-teman mau mengupload. Jadi ini sudah ada gambaran lagi, ya. Tapi ingat juga, ya, di gambar kalau teman-teman mau menambahkan gambar ataupun apapun itu yang bukan dari teman-teman, bukan dari klik kamera dari teman-teman, itu ambilnya dari website atau dimanapun itu, hati-hati, ya, ada yang namanya gambar yang berhak cipta. Jadi tetap ikuti juga kebijakan dari YouTube itu sendiri, meskipun hanya berbentuk gambar, ya. Apalagi yang namanya kayak gambar-gambar yang sifatnya kayak darah itu paling anti yang namanya YouTube membatasi kita pada saat kita mengupload sebuah gambar yang ada gambar darahnya. Terkadang itu akan ditolak tuh yang seperti itu tuh, ya, dan tidak dibiarkan oleh YouTube, ya, karena ada unsur kekerasan di dalamnya. Terus lanjut, ambil foto saat pengambilan gambar sehingga Anda memiliki beberapa opsi untuk thumbnail ketika mengupload video. Ya, ini sarannya ini bagus sekali teman-teman. Jadi pada saat teman-teman membuat video, melakukan record video, teman-teman dipastikan juga teman-teman
mengambil beberapa pose ataupun sesi-sesi ambil gambar ya, sebagai opsi kita pada saat kita mau membuat thumbnail seperti itu. Jadi sembari kita merecord sebuah video, sembari kita juga mengambil gaya-gaya ataupun model untuk kita jadikan thumbnail pada video tersebut ya, seperti itu. Pertimbangkan target menonton video Anda dan tempat mereka menemukannya untuk menentukan antara judul yang dapat ditelusuri atau yang menarik. Ya, ini terkait masalah target penonton ya. Dari mana mereka menemukan video kita, itu bisa dilihat juga menjadi sumber inspirasi kita. Jadi mungkin mereka ngambil di YouTube lain, dan YouTube itu channel lain ya, channel itu merekomendasikan video kita. Kita bisa lihat dan sedikit banyak bisa mempelajari, oh ini model thumbnailnya seperti ini nih ya, seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah setelah memposting video jangan lupa untuk melihat metriknya di YouTube Analytics guna memahami performa thumbnail dan judul. Jadi ini kalau masalah kita menganalisa sebuah performa video kita, itu bukan cuma dari thumbnail dan judul saja ya. Jadi hampir keseluruhan penentuan, apakah itu thumbnail, apakah itu judul, ataupun deskripsi, ataupun tag, itu semua bisa itu wajib ya, pada saat sudah memposting video itu wajib kita bisa mengetahui dan menganalisa di analitik video kita seperti itu ya, yang ada di YouTube Studio ya. Jadi apapun itu yang kita posting itu wajib kita harus bisa menganalisa itu kita bisa mendapat gambaran bahwa orang menyukai video kita yang model seperti ini, orang menyukai video kita yang membahas tentang ini ya. Jadi apapun itu pasti butuh yang namanya analisa ya teman-teman. Apalagi kalau di YouTube itu yang paling penting adalah analisa sih sebetulnya, karena itu harus pengetahuan dasar kita sebagai seorang YouTuber itu bisa memahami dan mengetahui apa keinginan penonton kita. Kalau kita tidak mengetahuinya, agak kesusahan kita menentukan video ataupun konten kita berikutnya, sehingga video kita itu bisa ramai seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi terkait masalah tips untuk thumbnail dan judul sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa diterima, dan bisa diaplikasikan lah oleh teman-teman nantinya ya. Jadi untuk pembahasan kita berikutnya itu, pada pertemuan berikutnya itu adalah tips peralatan video yang terkait masalah alat-alat kehidupan seorang YouTuber pemula ya. Nanti akan kita bahas ya. Sekian dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.